itu ada 31.624, ya 31.624 ASN. Karena sengaja, tapi sebagian besar kadang-kadang juga memang tidak sengaja. Tentu ini satu hal yang memprihatinkan, satu yang tidak sesuai dengan aturan kementerian dan tidak sesuai dengan hati nurani. PNS tentu saja mempunyai anggaran tersendiri dan itu bukanlah bantuan sosial. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. HNW prihatin, sebanyak 3.000 lebih PNS jadi penerima bansos. Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid mengkritisi hasil verifikasi dan juga validasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dalam verifikasi tersebut ditemukan 31.062 pegawai negeri sipil yang masih menerima bansos. Karena itu, anggota Komisi 8 DPR RI ini mengingatkan Mensos Tri Risma hari ini untuk lebih fokus dan membantu pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari pemecahan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaharuan DTKS. Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lain. Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang, ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta. Hidayat juga mengaku prihatin lantaran kekeliruan data bansos masih saja terjadi pada bantuan sosial yang bersifat reguler, seperti program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai. Pasalnya, bansos tersebut berjalan rutin sehingga seharusnya memiliki basis data yang lebih kuat dan juga valid dibandingkan bansos periodik seperti bansos tunai. Hidayat juga mengingatkan Mensos Risma agar lebih serius terkait verifikasi data bansos. Pasalnya, sesudah menjabat hampir 1 tahun ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan validitas data, termasuk ditemukannya 31 lebih ASN yang ikut menerima bansos. Setiap bulan, Mensos melaporkan pembaharuan DTKS, setiap bulan pula dilaporkan banyaknya permasalahan seperti data ganda, keluarga PNS, TNI Polri yang justru menerima bansos. Soal verifikasi DTKS memang tidak mudah, tetapi kalau lebih fokus dan efektif dalam koordinasi, insya Allah masalah ini akan segera selesai. HNW juga mengingatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, data terpadu ditetapkan oleh Mensos dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, menurutnya jika memang Risma yakin terhadap adanya PNS yang menerima bansos dan sudah berkoordinasi dengan BKN dan juga Kemendagri, maka Pusdatin Kemensos bisa langsung mencoret data tersebut dari daftar penerima bansos dan mengembalikan data yang sudah bersih kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti secara benar oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan anggaran awal verifikasi tahun 2021 yang diberikan kepada Kemensos senilai 1,2 triliun rupiah, maka Mensos Risma seharusnya bisa membuat terobosan. Misalnya membuat sistem penghargaan berupa dana alokasi khusus kepada Pemda yang data bansosnya tidak ganda maupun tidak terdapat PNS TNI Polri, sehingga hal ini memotivasi Pemda untuk validasi data bansos mereka dengan lebih baik. Penting untuk di follow up dari koreksi data bermasalah agar tidak terus mengulangi masalah, maka dengan kerjasama yang baik dengan Pemda, harusnya anggaran yang diterima kepada 31 lebih ribu PNS ini segera bisa dialihkan kepada warga yang memang berhak, termasuk warga terdampak COVID-19. Selain itu, legislator PKS Mardani Alisera juga mengomentari temuan puluhan ribu ASN yang masih menerima bansos. Komisi 2 DPR RI ini menyebut temuan ini menunjukkan carut-marut pengelolaan data penerima bantuan dari pemerintah. Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos, ucap Mardani dilansir dari Fajar.co dari akun Twitter pribadinya Selasa 23 November.
Menurut Mardani lagi, persoalan data adalah hal dasar yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan anggaran. Data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada perhitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran, dan juga pengadaan. Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama membenahi hal seperti itu. Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai di bawah yang memasukkan data. Mardani juga menegaskan untuk pemerintah segera melakukan perapian terhadap pengelolaan big data dan juga single ID number. Termasuk pada aspek big data dan juga single ID number, mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas kementerian atau lembaga. Sebelumnya, Kementerian Kemenpan RB akan menindaklanjuti informasi puluhan ribu ASN yang menerima bansos pemerintah. Ditemukan bahwa Mensos Risma menghapus data 9 juta orang miskin dari program JKN. Data orang miskin yang masuk ke dalam kelompok penerima jaminan kesehatan nasional (JKN) dilakukan pembaharuan oleh Kementerian Sosial. Mensos Tri Risma hari ini menandatangani keputusan Mensos Nomor 92 Tahun 2021 tentang penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan pada tahun 2021, tanggal 15 September 2021. Dalam diktum ke-1 belai tersebut disebutkan, penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan poin A, data terbaru kesejahteraan sosial sebanyak 74 juta jiwa. Kemudian poin B, data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebanyak 12,6 juta jiwa. Kemudian pada diktum kedua dinyatakan bahwa data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan NIK terbaru tersebut harus dilakukan verifikasi kelayakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota paling lama 2 bulan sejak penetapannya. Adapun pada diktum keempat ditegaskan bahwa sejak Kepmensos Nomor 92 Tahun 2021 berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 di mana menetapkan kuota PBI APBN sebanyak 96,8 juta jiwa dinyatakan tidak berlaku lagi. Menanggapi kebijakan terbaru Risma tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengkalkulasi jumlah peserta PBI per 1 September 2021 sebanyak 96,1 juta jiwa dari kuota PBI yang dibiayai oleh APBN sebanyak 96,8 juta jiwa, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mensos Nomor 1 Tahun 2021. Lakukan perubahan data dengan memastikan ada proses penghapusan, penggantian dan penambahan berdasarkan pendataan yang secara objektif. Begitu jelas Timbul. Diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek. Sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai kan. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian. Yang kedua, saat itu tidak dihitung sebetulnya berapa akan ada jumlah yang akan korban itu, sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kurang. Ini ya gimana, banyak yang ajukan ke saya. Terus saya tanya, nggak ada uangnya? Ada kalau nggak salah untuk kita